Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi tentang signaling theory atau teori sinyal. Langsung saja pada pembahasannya. Teori sinyal atau signaling theory merupakan teori yang menggambarkan alasan perusahaan memiliki dorongan memberikan informasi laporan keuangan ke bagian eksternal. Nah, tindakan ini diambil pihak manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk yang tepat bagi investor, terutama tentang bagaimana melakukan manajemen prospek perusahaan di masa mendatang. Perusahaan yang memiliki potensi profit besar cenderung menghindari penjualan saham, sedangkan perusahaan dengan prospek kurang menguntungkan biasanya mereka akan menjual sahamnya. Suatu perusahaan akan mengumumkan emisi saham dengan memberikan isyarat atau sinyal bahwa kondisi manajemen perusahaan sedang diambang kesuraman. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru dengan frekuensi lebih sering, harga saham tersebut biasanya akan menurun. Hal ini karena penerbitan saham baru lebih sering dari biasanya menjadi salah satu indikasi atau isyarat negatif. Selain itu, hal ini akan menimbulkan penekanan harga saham sekaligus prospek perusahaan yang lebih cerah. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah laporan tahunan. Nah, informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan, baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat memerlukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan tidak ingin sahamnya dibeli oleh investor, maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Menurut para ahli teori sinyal atau signal teori, menurut T.C. Mellauer menyatakan teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para yang berkepentingan. Sedangkan menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston mengatakan bahwa teori sinyal adalah teori yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal dari perkiraan pendapat manajemen. Sedangkan menurut S. Todd Beasley dan Eugene F. Brigham mengatakan sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sedangkan menurut Jamaan, teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan signaling teori.
Dalam perusahaan, signaling teori dipraktikkan untuk pengembangan investasi seperti memberikan sinyal laporan keuangan yang baik bagi pihak yang berkepentingan seperti para investor agar para investor tertarik untuk membeli sahamnya dengan nilai yang tinggi, karena dengan laporan keuangan yang baik mencerminkan kualitas dan nilai perusahaan yang baik juga. Selanjutnya, teori sinyal dapat digunakan dalam membahas nilai naik turunnya harga saham di pasar modal, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam investasi. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif akan mempengaruhi kondisi pasar. Investor akan bereaksi dengan berbagai cara, seperti melihat dan menunggu perkembangan yang ada, lalu mengambil keputusan. Teori sinyal dapat diaplikasikan pada tingkat leverage perusahaan, di mana perusahaan yang besar akan membuat insentif yang mendorong mereka mengambil leverage yang tinggi. Hal tersebut tidak akan diikuti oleh perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang lebih kecil rentan mengalami kebangkrutan, sehingga akan menciptakan separating equilibrium, yaitu di mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang, dan perusahaan yang memiliki nilai yang lebih rendah akan lebih banyak menggunakan equity atau ekuitas. Teori sinyal atau signaling theory akan mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah dengan cara mengobservasi kepemilikan struktur permodalannya, serta menandai valuasi tinggi untuk perusahaan yang memiliki nilai tinggi dan perusahaan yang memiliki nilai rendah, karena perusahaan yang memiliki nilai rendah tidak dapat meniru perusahaan yang memiliki nilai tinggi. Teori sinyal dapat diaplikasikan dengan hubungan teori sinyal dengan nilai perusahaan dalam pengungkapan SCR yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin memperluas pengungkapan dalam laporan tahunan. Hal ini merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada investor. Makin luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menambah informasi yang diterima oleh investor. Semakin luasnya informasi yang diterima investor akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, tentunya investor akan memberikan respon yang positif terhadap perusahaan berupa pergerakan harga saham yang cenderung naik, sehingga investor lebih tertarik. Selanjutnya, teori sinyal ini juga dapat membantu melakukan stock split. Perusahaan yang melakukan stock split adalah untuk menambahkan jumlah saham yang beredar dengan menjadikan harga saham lebih murah, sehingga dapat menarik investor dan harga dan saham perusahaan menjadi lebih liquid di perdagangan pasar modal atau bursa saham. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa teori sinyal memiliki kelebihan, yaitu dapat menjelaskan mengapa terjadinya peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan finansial, sedangkan kelemahan teori ini tidak dapat menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage, dan tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai aset yang tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang asetnya tinggi yang tidak menggunakan hutang. Akan tetapi di dalam teori ini diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidaksimetrisan informasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari teori sinyal atau signaling teori ini, yaitu dengan adanya isyarat atau signal merupakan suatu petunjuk bagi investor mengenai tindakan yang diambil perusahaan pada prospek tertentu. Sinyal ini akan memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan manajemen dan merealisasikannya sesuai tujuan. Pada dasarnya, informasi yang dikeluarkan perusahaan merupakan elemen krusial. Hal ini karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi terhadap pihak eksternal perusahaan. Signal teori ini penting bagi pelaku bisnis dan investor untuk berinvestasi ke depannya. Hal ini karena hakikatnya akan menyajikan keterangan dan gambaran untuk berbagai keadaan di masa lalu maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, signaling teori perlu sekali diterapkan atau dipraktikkan di sebuah perusahaan besar, karena dengan adanya signaling teori, antara pemilik perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat saling menghubungkan informasi laporan dan menyampaikannya satu sama lain. Oke, baik, kita lanjut pada alasan dibutuhkannya signaling teori.
yaitu salah satunya adalah terdapat asimetri antara perusahaan dan pihak eksternal. Signaling teori akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi keuangan yang dalamnya ke pihak luar. Tentunya hal ini karena perusahaan lebih mengetahui bagaimana prospek manajemennya di masa mendatang nanti dibanding investor luar, investor dan kreditor yang merupakan pihak luar itu. Disinformasi yang dialami pihak luar membuat mereka bersifat protektif dengan menawarkan harga rendah ke perusahaan. Olehnya itu, perusahaan dapat meningkatkan harganya dengan mengurangi informasi asimetri terhadap pihak luar. Kemudian ada pun salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri ini, yaitu dengan memberikan signal-signal tertentu. Kemudian ketika informasi sudah disampaikan, maka informasi tersebut akan diterima oleh semua pelaku pasar, baik sinyal yang baik maupun tidak baik. Pengumuman tersebut merupakan informasi penting bagi para investor. Tak heran jika nantinya informasi tersebut akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi ini akan memberikan sinyal good atau sinyal baik gitu, yaitu di mana perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa mendatang. Dengan demikian, para investor akan tertarik untuk melakukan transaksi perdagangan saham. Hal ini merupakan salah satu reaksi pasar yang tercermin dalam perubahan perdagangan saham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.